Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Perubahan iklim global atau global climate change mengancam kita semua saat ini. Dan industri plastik menyumbang pengaruh yang besar dalam hal ini. Seperti apa pengaruhnya? Bagaimana hubungannya dan bagaimana penanggulangannya? Kita akan bahas dalam jurnal plastik kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan kita sudah sangat luas sekali. Bahkan bisa dibilang kita sangat bergantung pada plastik. Kenapa? Mudah saja jawabannya. Karena murah, ekonomis, kuat, dan tahan lama bahan materialnya. Makanya ketika belanja ke pasar misalnya, kebanyakan orang akan lebih memilih menggunakan kantong plastik daripada bawa-bawa kantong belanja sendiri. Karena lebih praktis. Tanpa kita sadari, kepraktisan plastik yang sangat kita sukai ini memberikan pengaruh pada perubahan iklim. Iklim global saat ini sedang mengalami perubahan signifikan pada suhu, curah hujan, dan juga angin. Makanya tidak heran kita lihat banyak sekali cuaca ekstrim dan juga pergeseran waktu datangnya musim-musim. Nah, apa yang menyebabkan perubahan iklim global ini? Jawabannya adalah tingginya jumlah emisi gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer bumi, yang menyebabkan ketidakseimbangan senyawa dan ekosistem pada akhirnya. Nah, apa hubungannya antara plastik dengan perubahan iklim? Mulai dari proses produksi bahan baku plastik, konsumsi plastik, hingga pembuangan dan penanganan sampah plastik, semua proses tersebut menghasilkan emisi karbon atau CO2 yang tinggi. Seberapa tinggi? Pertama, kita coba bisa lihat dalam proses produksi bahan baku plastik. Bahan baku plastik atau biji plastik itu kan terbuat dari minyak dan gas bumi yang diekstrak dari perut bumi. Minyak tersebut kemudian diolah dan dimurnikan sehingga menghasilkan beberapa produk turunan minyak dan gas bumi. Salah satunya adalah nafta, bahan baku utama plastik, yang kalau diolah lebih lanjut akan menghasilkan biji plastik atau resin yang digunakan dalam industri plastik. Nah, proses ekstraksi minyak dan gas bumi ini, pemurnian dan juga pengolahannya hingga menjadi nafta dan kemudian biji plastik. Nah, proses ini sendiri sudah menghasilkan emisi karbon sebesar 1.781 juta metrik ton CO2. Angka yang besar sekali. Nah, kemudian kita coba lihat emisi karbon pada produksi produk plastik. Biji plastik hasil olahan dari nafta ini akan digunakan pabrik-pabrik plastik untuk dicetak dan membuat produk akhir mereka yang beraneka ragam, mulai dari kantong plastik sampai botol plastik. Proses produksi produk plastik ini membutuhkan suhu yang cukup tinggi yang ditenagai oleh pembakaran batu bara, sehingga dari proses ini saja ini juga menghasilkan 535 juta metrik ton CO2, angka yang sangat besar walaupun tidak sebesar proses sebelumnya. Bahkan pembuangan dan pengolahan sampah plastik ini juga menghasilkan emisi karbon. Kebanyakan produk plastik tidak didaur ulang. Memang material plastik dirancang untuk didaur ulang, tapi kenyataannya kebanyakan tidak. Kenapa? Karena nilai ekonominya sangat rendah sehingga tidak ada yang tertarik untuk mendaurnya. Alhasil, kebanyakan sampah plastik berakhir dibakar di suhu tinggi dalam mesin incinerator, sehingga lagi-lagi menghasilkan emisi karbon yang tidak sedikit, sekitar 6 juta metrik ton CO2. Kalau kita jumlahkan semua, kita akan bisa lihat bagaimana plastik dan industri di belakangnya menyumbang angka yang besar sekali untuk emisi karbon, yang kemudian berkontribusi besar juga pada perubahan iklim. Makanya dunia saat ini sedang beralih dengan cepat
ke energi terbarukan, agar tidak lagi menggunakan sumber energi yang berasal dari perut bumi, seperti minyak bumi, gas alam, atau batu bara, menuju ke sumber energi yang lebih minim emisi karbon dan juga ramah lingkungan. Penggunaan plastik saat ini juga sedang ditekan, terutama plastik sekali pakai. Karena plastik jenis ini yang mendominasi kebanyakan sampah plastik yang menumpuk saat ini. Dan itu saja sebenarnya belum cukup. Perlu didukung juga oleh sikap dan pola hidup masyarakat luas akan plastik, supaya bisa mendukung ekonomi sirkuler yang akan meminimalisir sampah plastik lebih jauh lagi. Nah, bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apalagi yang perlu dilakukan agar plastik tidak lagi menjadi ancaman yang mendukung perubahan iklim global? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di Jurnal Plastik berikutnya.